Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas latihan soal tes P3K tahun 2023. Masih membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Ini bagian yang ketujuh. Soal pertama, Anda menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh peserta didik Anda, sehingga dia kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah yang Anda lakukan dalam mengatasi hal demikian adalah: A. Tunjukkan dampak atau akibat dari kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Saya akan ciptakan iklim sosial yang sehat dengan peserta didik di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses alam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi kalau ada siswa yang kurang tepat dalam menemukan kebiasaan belajarnya yang kurang tepat, yaitu kita berikan dia kesempatan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan untuk memperoleh sukses alam belajarnya meskipun prestasinya minimal. Soal kedua, pilihlah salah satu pernyataan yang menurut Anda paling menggambarkan diri Anda. A. Saya mengajar sesuai kebiasaan rekan-rekan saya. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya di sekolah. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas atau materi ajar yang diberikan kepada saya. D. Saya keberatan melakukan tugas dari kepala sekolah yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya mengajar dengan cara dan prosedur yang umum dilakukan. Jadi yang paling tepat itu adalah kita harus menjadi seseorang pribadi yang pantang menyerah. Jadi berusaha sesulit apapun tugas atau materi ajar yang diberikan kepada kita, kita harus bisa menyelesaikannya. Tidak juga harus selalu lembur. Kemudian kita juga tidak boleh merasa keberatan menerima tugas yang dibebankan oleh kepala sekolah. Jadi kita coba dulu berusaha semaksimal mungkin sesulit apapun tugas tersebut. Soal ketiga, ketika Anda sedang menjalankan tugas sebagai tim pembuat soal tes untuk kenaikan kelas, Anda mendapat teguran dari kepala sekolah atas kelalaian yang sebenarnya bukan hanya Anda yang melakukan kekeliruan dalam teknik penyusunan soal tersebut. Reaksi Anda terhadap teguran tersebut adalah: A. Membantah dengan tegas agar kepala sekolah itu memahami seluruh penyebab kesalahan penyusunan soal. B. Pasrah dan diam saja agar tidak semakin menambah lama proses perbaikan paket soal yang sedang disusun ulang. C. Menerima teguran tersebut sebagai masukan agar lebih baik dan juga mengadukan anggota tim yang lain yang juga keliru. D. Membantah dan mengadukan tim lain yang juga keliru dengan tujuan agar mereka juga dapat belajar dari kesalahan. E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran tanpa mengadukan tim lain yang keliru. Jadi terima saja teguran tersebut dan jadikan sebagai pelajaran. Itu yang paling bijaknya. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang lain meskipun kita bekerja dalam satu tim. Soal keempat, di sekolah Anda terdapat siswa yang berkebutuhan khusus yang menghadapi tantangan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan berinteraksi dengan siswa lain. Bagaimana Anda akan membantu siswa tersebut? A. Mempersiapkan lingkungan yang inklusif dan aksesibilitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti fasilitas yang memadai dan dukungan pendampingan. B. Melibatkan staf sekolah dan spesialis pendidikan khusus untuk merancang program yang mendukung kebutuhan siswa tersebut. C. Mendorong siswa-siswa lain untuk memahami dan menghormati perbedaan serta membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. D. Mengabaikan kebutuhan siswa dengan alasan bahwa mereka memiliki perbedaan yang tidak dapat diatasi. Jadi sekarang yaitu ada istilahnya sekolah inklusi. Jadi jika ada di antara siswa kita yang memiliki kebutuhan khusus, maka yang akan kita lakukan itu adalah mendorong siswa lain untuk memahami dan menghormati perbedaannya, sehingga siswa kita tersebut bisa membaur dengan teman-temannya yang normal dan membantu siswa yang berkebutuhan khusus itu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi tidak perlu juga disiapkan lingkungan khusus yang inklusif dan aksesibilitasnya bagi siswa tersebut dengan fasilitas yang memadai, atau
Tidak perlu juga melibatkan staf sekolah atau spesialis pendidikan khusus untuk merancang kebutuhan siswa tersebut. Jadi cukup dengan mendorong siswa lain memahami dan menghormati perbedaan, lalu kita bantu siswa tersebut agar berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, agar dia tidak merasa dibedakan. Soal kelima, Anda adalah seorang guru yang menggunakan teknologi dalam pengajaran Anda. Namun, Anda menemukan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan dan mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Menyediakan bantuan tambahan kepada siswa-siswa yang mengalami kesulitan dan melibatkan staf sekolah terkait untuk memberikan dukungan teknis yang diperlukan. B. Menghentikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan beralih ke metode pengajaran tradisional. C. Mengabaikan kesulitan siswa dan berharap mereka akan menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi. D. Menyalahkan siswa atas ketidakmampuan mereka mengikuti pembelajaran dengan penggunaan teknologi. Jadi, jika kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, lalu ada siswa kita yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan teknologi tersebut, maka kita perlu mendapat bantuan dari staf lain yang akan memberikan dukungan teknis jika diperlukan bagi siswa kita yang mengalami kesulitan. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.